Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lesmana dari kelas Pendidikan Ekonomi B. Saya akan menjawab pertanyaan UTS pelajaran filsafat ilmu pendidikan. Yang pertama, pertanyaannya yaitu jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Pengertian filsafat. Kata falsafah atau filsafat diambil dari bahasa Yunani. Filosofia terdiri dari dua kata philos sama dengan persahabatan, cinta, dan sebagainya, dan sophia sama dengan kebijaksanaan atau hikmah. Dari definisi yang sederhana ini dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan berusaha mendapatkannya. Jadi dapat dikatakan filosof yaitu orang yang mencintai hikmah atau kebijaksanaan dari berusaha mendapatkannya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat diartikan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Ilmu yang merintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Makna pendidikan. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut tarbiyah yang diambil dari kata rabba yang bermakna memelihara, mengurus, merawat, mendidik. Dalam literatur berbahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam definisi yang intinya sama, mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan pada manusia. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogi, yaitu the art pursuit of procession of teaching, seni praktik atau prosesi sebagai pengajar atau pengajaran. The systematic learning of intrusion cornering principle and methods of research and of student control and guidance leveraged by the term of education. Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid dalam arti luas diartikan dengan istilah pendidikan. Yang kedua, ceritakan sejarah perkembangan filsafat. Pada zaman Yunani kuno, 6000 Masehi sampai 6000 Masehi, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 1000 Masehi. Sedangkan sejak abad ke-6 1000 Masehi, orang yang mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Zaman pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat metode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan, apabila terhadap pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akal dihukum berat sampai pada hukuman mati. Zaman Renaissance 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pendidikan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini, manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam menggemukakan kebenaran filsafat
dan ilmu pengetahuan. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-15 dan 16, dan yang melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasa disebut kaum humanis. Zaman modern 17 Masehi sampai dengan 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan Inggris sama dengan Enlightenment berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Perancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Upaya pengembangan sumber daya manusia. Hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia dan merupakan bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Jadi, hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan secara singkat adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan oleh dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Berikut ini beberapa cara atau strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia di suatu perusahaan tertentu. Yang pertama ada dengan melakukan pelatihan, kedua pendidikan, ketiga pembinaan, keempat rekrutmen, kelima mengadakan perubahan sistem, keenam kesempatan, dan ketujuh penghargaan. Yang keempat, jelaskanlah bagaimana hakikat diri dan keberadaan manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial. Manusia diartikan sebagai makhluk alamiah yaitu karena manusia tidak bisa lepas dari alam. Manusia membutuhkan alam untuk hidup. Sebagai contoh, kita memerlukan oksigen yang berasal dari alam untuk bernafas. Kita juga menggunakan ikan, sayur, mayur, dan air yang berasal dari alam untuk melangsungkan kehidupan. Manusia memiliki insting untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Sebagai contoh, jika manusia merasakan lapar, otomatis manusia itu akan mencari makanan untuk mengatasi rasa laparnya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Hakikat manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial. Manusia sebagai makhluk alamiah yang mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana makhluk alamiah lainnya yang terikat dengan hukum-hukum alamiah. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur alam dan unsur benda mati. Ada unsur tumbuh-tumbuhan. Manusia mempunyai sifat tumbuh dan berkembang. Ada unsur hewani dengan kemampuan gerak, mempunyai nafsu, insting, dan sebagainya. Tetapi manusia lebih daripada itu. Manusia secara fisik mempunyai bentuk lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Jadi seperti alami, manusia menjadi makhluk paling tinggi. Baik, terima kasih sudah terjawab semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.